Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Jarkasi selaku dosen pendidikan agama Islam dan teman-teman semua. Di sini kami ingin mempresentasikan judul tugas kami yang berjudul Membumikan Islam di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Silahkan, Aulia Yang Priwiguna. yang pertama di sini ada saya, Aulia Priwiguna dengan NIM 192104883. Ada saya sendiri, Arandam Bunarianto dengan NIM 19210182. Ada saya, Dina Marika Putri dengan NIM 19210599. Ada saya, Ibnu Prasetyo dengan NIM 19210169. Lalu ada saya, Noval Ulwa Ismail dengan NIM 1921063. Terakhir ada saya, Muhammad Ainur Bayu Prasetyo dengan NIM 19210617. Terima kasih karena telah mengizinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas kami dan pada slide pertama ini akan dibacakan oleh Dwinda Marika Putri. Dwinda Marika Putri, kami persilahkan. Islam di Indonesia. Yang pertama, sejarah dan pengaruh Islam di Indonesia. Spirit Islam telah menggelora di Nusantara sejak dahulu sebelum disatukan dalam nama Indonesia. Beberapa kerjaan di wilayah ini telah menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahannya. Yang kedua, kontribusi tokoh Islam dalam penyusunan dasar negara, contohnya Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, terus Kasman Singodimedjo, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Muhammad Teguh Hasan. Mereka semua berperan merumuskan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Tantangan umat Islam. Yang pertama, statistik populasi Muslim di Indonesia. Menurut data Pew Forum on Religion dan Public Life pada tahun 2010, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim tertinggi di dunia. Persentase Muslim di Indonesia mencapai 12,7% dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, sedikitnya 88,1% beragama Islam. Namun, belakangan ini populasi tersebut mengalami penurunan menjadi 85%. Hal ini disampaikan oleh Ketua Yayasan Rumah Penilai Aji Dedi Mulawarman. Yang kedua, next. Udah. Menurunnya spirit Islam pasca kemerdekaan. Menurunnya populasi Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa setelah kemerdekaan, spirit Islam malah meredup. Modal besar berupa solidaritas keagamaan Islam ternyata kesulitan menemukan konteks penerapannya di era dewasa ini. Yang ketiga, ada kendala peran umat Islam dalam pembangunan. Bukti kelonggaran peran umat Islam di Indonesia dalam pembangunan negara seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Dan yang keempat, pola keberagaman di masyarakat Islam kontemporer, yaitu ada eksklusifisme dan fundamentalisme. Yang kedua, ada fokus dan ritualitas. Yang ketiga, penafsiran dogmatis. Yang keempat, politisasi Islam. Yang kelima, fobia terhadap modernitas. Islam dan negara. Yang pertama, persaudaraan Islam. Persaudaraan umat Islam tidak terhalang oleh batas teritorial negara. Yang kedua, implementasi nilai-nilai keislaman. Negara yang lahir dari sejarah panjang jelas memiliki keunikan tersendiri.
Yang ketiga, Muslim nasionalis dalam konteks kehidupan bernegara bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim perlu mengawinkan antara jiwa keislaman dan jiwa keindonesiaan. Lalu Pancasila sebagai negara, persyaratan utama untuk mewujudkan harmoni antara Islam dan negara Indonesia adalah penerimaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Yang kelima, harmonitas agama dan negara dalam upaya harmonitas kepentingan agama dan negara, nilai-nilai Islam dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan. Muslim dan nasionalis. Yang pertama, identitas personal. Muslim Islam Indonesia perlu memadupadankan dua identitas personal sebagai penganut agama Islam dan sebagai warga negara Indonesia. Dua, mengatasi pola pikir dikotomi. Persoalan pertama yang harus dituntaskan dalam upaya memadukan keimanan Islam dan nasionalis adalah pola pikir dikotomi yang masih mempertentangkan ranah keagamaan dan kenegaraan. Pengertian ibadah dalam Islam. Dalam Islam, pengertian ibadah tidak hanya terbatas dalam bentuk ritual, tetapi mencakup semua aktivitas kehidupan manusia yang memiliki motivasi dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang keempat, cinta tanah air. Menyandingkan nilai-nilai keislaman dengan rasa cinta terhadap tanah air adalah keharusan bagi seorang Muslim. Modernitas Islam. 1. Keterpurukan bangsa Indonesia. Keterpurukan bangsa Indonesia adalah ironi. 2. Al-Quran sebagai lumbung ilmu. Tak bisa disangka bahwa Al-Quran sebagai pedoman umat Islam adalah lumbung ilmu yang tiada habisnya. Yang ketiga, keselarasan dengan modernitas. Untuk menjaga keberiringan Islam dengan modernitas, saatnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah ditempatkan pada posisi yang azali sebagai pedoman hidup sepanjang waktu. Yang keempat, paham modernitas dalam Islam. Modernitas nilai-nilai Islam dalam Al-Quran dan hadis adalah mukjizat yang harus dijaga. Terima kasih kepada Dwinda Marika Putri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Apriwiguna. Aulia Apriwiguna, kami persilahkan. Selanjutnya di sini ada menyongsong kejayaan. Yang pertama, tantangan dalam mengoptimalkan peran. Tantangan terbesar dalam mengoptimalkan peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara adalah anggapan yang mempertentangkan agama, negara, dan modernisasi. Kemudian yang kedua, agenda utama untuk kejayaan umat Islam. Agenda utama yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kejayaan umat Islam Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan antara Islam, nasionalisme, dan modernitas. Kemudian yang ketiga, terakhir, integritas 3 elemen penting, yaitu ada spirit agama, nasionalisme, dan modernitas adalah 3 elemen yang tak terpisahkan. Kemudian selanjutnya, landasan histori, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Yang pertama, gagasan pribumisasi Islam. Gagasan pribumisasi Islam pertama kali dilontarkan oleh Abdurrahman Wahid pada tahun 1980-an. Kemudian kedua, Islam sebagai ajaran normatif dalam pribumisasi Islam. Islam yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam budayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya. Kemudian terakhir, ketiga, penghargaan terhadap budaya lokal. Pribumisasi bukanlah usaha untuk menghindari perlawanan dari kekuatan budaya setempat, tetapi untuk memastikan budaya lokal tetap ada.
Nah, di sini membangun argumen tentang urgensi pribumisasi Islam. Yang pertama, independensi agama dan budaya. Agama Islam dan budaya memiliki independensi masing-masing. Namun keduanya juga memiliki wilayah tumpang tindih. Kemudian kedua, perbedaan agama dan budaya. Agama bersumber dari wahyu dan memiliki norma-norma yang bersifat permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan cenderung selalu berubah. Kemudian yang ketiga, pengaruh budaya dalam kehidupan beragama. Umat Islam yang menjauhi perilaku buruk seperti mabuk, berjudi, dan mencuri. Proses rekonsiliasi antara agama dan budaya. 1. Contoh rekonsiliasi. Misalnya, penempatan musola di stadion bukan untuk mencegah konflik antara sholat dan sepak bola, tetapi sebagai akomodasi karena pertandingan sering diadakan saat waktu sholat. Kemudian yang kedua, pentingnya mempertahankan identitas. Proses Arabisasi yang terjadi, meskipun awalnya ditolak oleh beberapa masjid, lambat laun membentuk norma baru. Kemudian ketiga, mendorong proses pribumisasi. Pribumisasi bukanlah upaya untuk menghindari perlawanan budaya, melainkan untuk menjaga keberadaan budaya lokal. Pribumisasi versus sinkretisme. 1. Definisi pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam tidak sama dengan Jawanisasi atau sinkretisme. Kemudian kedua, resiko sinkretisme. Sinkretisme adalah upaya untuk memadukan teologi atau sistem kepercayaan lama dengan Islam, yang berpotensi menciptakan bentuk pantelisme. Oke, terima kasih untuk Aulia Priwiguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Naufal Ulwan Ismail. Naufal Ulwan Ismail, kami persilahkan. Baik, selanjutnya ada sejarah pribumisasi Islam. Yang pertama ada konteks sejarah. Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam yang baik di negeri asalnya maupun di Indonesia. Yang kedua, contoh perubahan manifestasi. Misalnya awalnya ada ketentuan haram untuk berjabat tangan dengan bukan mahramnya. Yang ketiga, kesimpulan tentang erosi Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam tidak mengalami erosi di Indonesia. Next. Lalu selanjutnya ada fikih dan adat. Kaidah al-adah muhakamah. Dalam ushul fikih terdapat kaidah al-adah muhakamah yang berarti adat istiadat bisa menjadi hukum. Lalu yang kedua ada perubahan dalam hukum waris. Dari separuh harta itulah bagian akan dibagi kepada ahli waris menurut hukum waris Islam, sementara separuh lainnya menjadi milik suami istri yang masih hidup. Lalu selanjutnya ada hubungan agama dan adat. Yang pertama, rukun pernikahan dan adat. Dalam konteks pernikahan, rukun bagi sahnya hubungan suami istri sangat sedikit, yaitu hijab, qabul, saksi, dan wali. Next. Lalu yang kedua ada toleransi terhadap kekurangan adat. Kekurangan yang ada dalam tradisi dianggap sebagai bagian dari adat, selama syarat-syarat keagamaan dari nikah dan pengaturan hubungan selanjutnya, seperti nafkah, kewajiban rumah tangga, masih diatur secara Islami. Lalu selanjutnya ada penyesuaian agama. Yang pertama, keterbatasan penyesuaian, namun perlu diingat bahwa penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya diperkenankan jika menyangkut sisi budaya. Next. Yang kedua, logika agama dan budaya. Cara ini bukanlah ketentuan agama, melainkan logika agama, yaitu campuran antara hukum agama dan logika.
Next. Selanjutnya ada mengembangkan aplikasi NASH. Prinsip hukum Islam karena adanya prinsip-prinsip yang keras dalam hukum Islam. Adat tidak dapat mengubah NASH itu sendiri, melainkan hanya mengubah atau mengembangkan aplikasinya. Lalu yang kedua, perkembangan pemahaman NASH. Kasus kontemporer lainnya berkaitan dengan pemahaman ayat Al-Quran tentang menikah maksimal 4 wanita, di mana jika suami tidak menegakkan keadilan, maka ia hanya diwajibkan menikah dengan seorang wanita saja. Oke, terima kasih untuk Naufal Uluan Ismail. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bayu Prasetyo. Bayu Prasetyo, kami persilakan. Perubahan pemahaman dan kebijakan. Yang pertama, menjadi subjek dalam poligini dengan menempatkan laki-laki dan wanita sebagai subjek hukum. Pelaksanaan poligini dirasakan sebagai tidak adil oleh kaum wanita, kecuali dalam kondisi yang ekstrim dan langka. Yang kedua, pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan ini sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Proses pengembangan proses pengembangan pemahaman NAS. Kebolehan sterilisasi. Masalah yang timbul kemudian adalah bagaimana mempercepat pengembangan pemahaman NAS dan agar berjalan lebih sistematis dengan cakupan yang lebih luas dan argumentasi yang matang. Yang kedua, modifikasi pemahaman. Perubahan ini menunjukkan vitalitas Islam, di mana para ulama menerima perubahan pemahaman ini dalam konteks hukum dan masyarakat. Kasus ini merupakan contoh bagaimana penyesuaian pemahaman terhadap NAS dilakukan secara kontekstual. Pendekatan sosiokultural. Yang pertama, ada dinamika masyarakat Indonesia. Dalam proses transisi menuju modernitas ini, hukum Islam akan berfungsi dengan baik jika dikaitkan dengan perubahan pada struktur masyarakat. Sasaran perubahan bukan pada sistem pemerintahan atau politik, tetapi pada sub-sub sistem dalam masyarakat. Yang kedua, pentingnya pendekatan sosiokultural. Sosial budaya adalah perkembangan budaya dalam konteks masyarakat. Saat ini, masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat modern. Perkembangan ini bersifat dualistik. Modernitas tercapai, tetapi nilai-nilai feodal masih dipertahankan sebagai akar budaya. Tantangan umat Islam di Indonesia. Mengisi Pancasila dengan wawasan Islam. Tantang umat Islam di Indonesia adalah bagaimana mengisi Pancasila dan Negara Kesatuan RI dengan wawasan Islam yang bisa merubah pandangan hidup masyarakat dengan memperhatikan konteks kelembagaan yang ada. Next. Lalu ada pentingnya pendekatan sosiokultural. Sosial budaya adalah perkembangan budaya dalam konteks masyarakat. Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat modern. Perkembangan ini bersifat dualitis. Modernitas tercapai, tetapi nilai-nilai feodal masih dipertahankan sebagai akar budaya. Urgensi pemahaman dan identitas. Memahami masalah dasar negara. Umat Islam cenderung menuntun syarat-syarat yang terlalu idealis untuk menjadi muslim yang baik. Kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat seringkali hanya menimbulkan kekeringan substitusi. Fokus pada keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu, perlu ditekankan agar pembicaraan lebih mengarah kepada keadilan, demokrasi, dan persamaan. Dengan demikian, peran umat Islam
dalam kehidupan berbangsa akan lebih efektif dan perilaku mereka lebih demokratis. Terima kasih kepada Bayu Prasetyo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ibnu Prasetyo. Ibnu Prasetyo, kami persilahkan. Ya, selanjutnya ada Weltanzung Islam. Nilai dasar ajaran Islam, nilai dasar mencakup keadilan, persamaan, demokrasi, ya, prinsip operasionalisasi nilai-nilai dasar ini dirumuskan dalam kaidah fikih, yaitu tasarruful imam a'la raitihi ma'tuhu bil masalah, yang berarti tindakan pemegang kekuasaan ditentukan oleh kemaslahatan rakyat. Yang kedua ada pengakomodasian kenyataan sosial. Weltanzung Islam mengakomodasi kenyataan-kenyataan yang ada selama membantu permaslahatan rakyat. Prinsip ini harus mewarnai segala bentuk, baik kelembagaan maupun produk hukum. Next. Selanjutnya ada proses dan tantangan identitas. Yang pertama itu ada kecenderungan urbanisasi budaya. Apa sih yang disebut Islamisasi pada umumnya adalah urbanisasi budaya, di mana istilah Arab mulai menggantikan istilah lokal. Misalnya, istilah saudara-saudara diganti dengan ikhwan, dan sembahyang diganti dengan sholat. Dan yang kedua itu ada keruwetan identitas umat Islam. Upaya para intelektual Muslim untuk menyusun prioritas yang benar seringkali tidak mendapatkan sambutan. Karena itu, umat Islam mengalami krisis identitas dan lebih fokus pada manifestasi simbolik dari Islam. Next. Selanjutnya itu ada mengatasi tantangan dan membangun identitas. Yang pertama ada perubahan pemahaman dan ideologi. Dalam menghadapi tantangan ini, perlu dilakukan rekonstruksi hukum agama secara parsial, sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Fikih adalah alat efektif untuk mengukur kultur umat Islam dan merupakan kunci kemajuan mereka. Mengatasi tantangan dan membangun identitas. 3 pilar dasar, yaitu ada keadilan, persamaan, dan demokrasi. Penerapan prinsip operasional. Prinsip operasi taharuful imam a'la raitati ma'tuhu bil masalah harus dirinci dalam subprinsip menjadi kerangka operasional dari Weltanzung Islam. Selanjutnya ada penerapan prinsip operasional. Dalam konteks ini, kultur Islam perlu diisi dengan nilai-nilai yang mencerminkan keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan, menjadikan Islam relevan dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Selanjutnya itu ada agenda prioritas. Yang pertama yaitu ada menciptakan kesadaran bermasyarakat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan kesadaran bermasyarakat tentang apa yang perlu dilakukan oleh Islam. Kesadaran ini membuka ruang bagi pendekatan sosiokultural yang mampu menampung kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan perubahan. Dan yang kedua itu ada pembangunan Weltanzung. Penciptaan Weltanzung atau pandangan dunia dilakukan dengan membina 3 nilai dasar, yaitu ada keadilan, persamaan, dan demokrasi, serta mencari prinsip operasionalisasinya. Setelah itu,
prioritas lainnya akan muncul dengan sendirinya. Next. Selanjutnya itu ada transformasi budaya dan kemandirian. Yang pertama itu ada prioritas transformasi budaya. Prioritas transformasi budaya juga penting, seperti penertiban kehidupan koperasi dan budaya politik. Budaya politik orang Jawa yang pasif menunggu dawuh dari atasan perlu diubah menjadi budaya yang lebih kreatif dan praktis. Yang kedua itu ada mengatasi kekhawatiran formalitas. Islam akan larut atau kalah nilai-nilai keadilannya, persamaan dan demokrasi bukan hanya milik Islam, tapi juga milik kemanusiaan. Namun, wawasan lingkup watak, sasaran, dan tujuan dari nilai-nilai tersebut tetap berbeda. Perbedaan ini dapat dikenali ketika rinci dan nilai-nilai dasar diungkapkan dan perbendaharaan keilmuan yang kaya. Selanjutnya ada jaminan dasar dalam Islam, yaitu ada Al-Kulliyat Al-Khams. Yang pertama itu ada jaminan keselamatan fisik atau pribadi. Yang kedua ada jaminan keselamatan keyakinan agama. Yang ketiga itu ada kesucian keluarga. Yang keempat ada jaminan keselamatan hak milik. Dan yang terakhir itu ada jaminan keselamatan profesi. Masih dalam jaminan dasar Islam. Yang pertama itu ada perbedaan dalam ekonomi. Dalam bidang ekonomi, terdapat perbedaan nyata antara Islam dan Kristen. Seorang Muslim yang baik secara otomatis akan bersikap anti-kapitalisme, karena salah satu kewajiban adalah zakat, yang pada dasarnya bersifat anti-kapitalistik. Zakat juga menegaskan bahwa dalam harta yang dimiliki seseorang, terdapat bagian yang bukan miliknya sendiri. Hal ini mendorong prinsip membersihkan harta dan menolak penumpukan harta serta kebebasan individu yang berlebihan. Oke, terima kasih kepada Ibnu Prasetyo. Selanjutnya akan saya bacakan. Di sini ada keterbatasan sistematik Islam. Meskipun Islam ini dapat berkembang menjadi sistem alternatif, kenyataannya Islam itu tidak sistemik. Nah, Islam juga lebih mengandung wawasan-wawasan yang dapat diterapkan dalam sistem apapun, kecuali pada sistem Tauhid atau biasa disebut dengan tiranik. Nah, sistem Tauhid ini bertentangan dengan unsur-unsur utama dari Weltanschauung Islam seperti persamaan, keadilan, dan juga demokrasi. Selanjutnya ada pengembangan akidah Islamiyah. Nah, di dalam pengembangan akidah Islamiyah ini ada yang namanya pengembangan komponen rukun dan juga ada peran semua dari kelompok masyarakat. Nah, dalam pengembangan komponen rukun ini, apa yang sudah ada itu harus dipertahankan dengan wawasan yang baru untuk membangun masyarakat yang taat beragama. Kemudian ada juga peran semua masyarakat. Nah, dalam semua kelompok masyarakat ini nantinya akan bertanggung jawab terhadap proses pribumisasi Islam dan juga akan memperkuat kembali akar budaya kita. Sehingga masyarakat yang taat beragama juga harus bisa menerima keberagaman yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya ada corak keberagaman umat Islam di Indonesia. Nah, di dalam keberagaman sebagai kekayaan di sini kita harus tahu dulu keberagaman itu merupakan suatu kondisi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perbedaan seperti suku bangsa, ras, agama, budaya, dan juga gender. Nah, keberagaman ini juga merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah juga harus mendorong keberagaman ini menjadi kekuatan untuk mewujudkan persatuan dan juga kesatuan nasional.
Selanjutnya ada pengertian keragaman dan identitas sosial. Nah, makna dari keragaman itu biasanya dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau banyaknya variasi. Nah, contohnya seperti keragaman di Indonesia termasuk dari suku bangsa, agama, dan juga adat istiadat. Selanjutnya, masyarakat majemuk yang dimana keragaman dalam kehidupan sosial manusia ini dapat menghasilkan masyarakat majemuk. Nah, menjadikan Indonesia sebagai negara paling heterogen di dunia selain India. Suku bangsa merupakan identitas sosial budaya seseorang yang dikenali dari bahasanya, kemudian tradisinya, habis itu pranatanya, yang nanti akan dijalani. Selanjutnya ada potensi dan juga tantangan dari keragaman. Nah, di dalam potensi ini ada yang namanya potensi positif dan juga negatif. Konflik antar kelompok sering terjadi di Indonesia seperti konflik antar negara, antar suku, daerah, bahkan golongan politik. Nah, masing-masing dari konflik ini nantinya mereka akan mendapatkan potensi positif dan juga negatif. Kemudian ada yang namanya kesadaran untuk dihargai. Nah, ini tuh sangat penting kita memiliki kesadaran untuk saling menghargai, menghormati, dan juga menegakkan prinsip kesetaraan antar masyarakat. Nah, sehingga masyarakat ini tuh harus mengenal dan juga memahami gimana sih cara menghilangkan penyakit budaya seperti prasangka dan juga diskriminasi. Selanjutnya ada upaya-upaya dalam mewujudkan kesetaraan. Nah, di sini ada strategi kesetaraan dalam masyarakat. Yang pertama, kita harus menghapus dulu diskriminasi melalui perlindungan dan juga penegakan HAM. Kemudian kita akan menerapkan hukum secara adil dengan sistem hukum yang profesional. Dan selanjutnya kita akan membangun pola komunikasi untuk meningkatkan keterbukaan dan kesadaran akan keragaman. Ini nantinya akan mewujudkan kesetaraan. Selanjutnya kita juga perlu dukungan terhadap keberagaman, seperti agama Hindu dan Buddha yang masuk melalui pedagang India. Sementara Islam juga diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dan Eropa ini membawa ajaran Kristen dan Katolik. Selanjutnya ada keberagaman ras dan gender di Indonesia. Nah, di dalam keberagaman ras ini di Indonesia itu ada ras yang namanya Malayan Mongoloid, ada juga Melanesoid, Asiatic Mongoloid, dan terakhir ada Kaukasoid. Kemudian ada keberagaman gender di Indonesia yang dimana masyarakat Indonesia ini terdiri dari dua gender. Yang pertama ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, dengan jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat, namun dalam perilaku sosialnya ini tuh sering jadi perbedaan perilaku berdasarkan jenis kelamin. Keberagaman gender ini juga dapat mempengaruhi tugas serta peran dalam masyarakat yang seringkali ditentukan oleh pandangan masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami harapkan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.